Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa pembelajar dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kedua tentang materi permasalahan sosial sebagai kecenderungan eksklusi di masyarakat. Para pembelajar sekalian, apa yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah kita masih di dalam KD 32, yaitu menganalisis permasalahan sosial dalam kaitannya dengan pengelompokan sosial dan kecenderungan eksklusi sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Nah, yang keterampilannya adalah memberikan respon dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dengan cara memahami kaitan pengelompokan sosial dengan kecenderungan eksklusi dan timbulnya permasalahan sosial. Nah, pada kesempatan yang lalu masih kalian ingat kita sudah membicarakan tentang bagaimana terjadinya eksklusi di masyarakat karena pengelompokan sosial yang dilakukan mengatasnamakan satu keadaan di mana keinginan-keinginan dari individu-individu itu untuk mengambil manfaat untuk kelompoknya sendiri-sendiri, sehingga cenderung adanya suatu keadaan atau keinginan untuk memisahkan dirinya, menyingkirkan pihak lain ya. Nah, itu kita sebut dengan suatu kondisi eksklusi sosial di masyarakat. Nah, sekarang apa yang akan kita bahas ini adalah permasalahan sosial yang muncul di ranah publik. Nah, dalam pertemuan yang kedua ini apa yang akan diinginkan untuk kalian semuanya adalah semua diharapkan mampu untuk mengidentifikasi jenis permasalahan sosial di ranah publik. Yang kedua, dapat menganalisis terjadinya kemiskinan di masyarakat. Ketiga, menganalisis terjadinya kriminalitas di masyarakat. Jadi dari sekian banyak permasalahan sosial, kita akan membahas adalah permasalahan berkaitan dengan kemiskinan dan kriminalitas. Ya. Apa saja yang akan dibahas berkaitan dengan kemiskinan dan kriminalitas ini? Nah, kita ingatkan dulu materi kita yang lalu, apa yang dimaksud dengan masalah sosial. Sutomo menyatakan masalah sosial itu adalah kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Nah, contohnya apa? Kemiskinan, ya, pengangguran. Nah, kemudian Surjono Sukamto menyatakan bahwa masalah sosial itu adalah ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok. Nah, ini yang akan kita bahas sebagai kondisi yang disebut dengan kriminalitas. Nah, kemudian kita akan lihat berbagai masalah di ranah publik ini yang akan kita kaitkan dengan masalah ekonomi, yaitu kemiskinan, dan kita akan lihat juga masalah kriminalitas. Dalam pertemuan yang lain nanti kita akan singgung tentang kesenjangan sosial ekonomi ya, dan terjadinya ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kita lihat selanjutnya apa yang dimaksud dengan kemiskinan. Nah, ini contoh-contoh gambar yang mengatasnamakan contoh ya. Jadi ini sebuah hal yang mewakili kemiskinan. Jadi kehidupan masyarakat berkaitan dengan tempat tinggal yang dianggap kurang memadai ya. Mohon maaf, berada di sini bantaran rel-rel kereta api ini yang seharusnya tidak boleh ditinggali ya, harusnya beberapa meter dari sini supaya ini adalah tidak membahayakan kehidupan dari masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat lagi, ini adalah situasi gambar yang mencontohkan suatu kondisi akibat pandemi ya, COVID-19, keterpurukan ekonomi karena berkaitan dengan dampak dari pandemi ya, COVID-19. Ini juga para pekerja yang dalam kondisi berkaitan dengan pandemi. Kita melihat betapa banyak dari pekerja-pekerja kita yang terancam PHK dan mengalami kondisi kesulitan ekonomi di dalam masa pandemi ini.
Apa yang dimaksud dengan kemiskinan? Nah, Surjono Sukamto menggambarkan bahwa yang disebut dengan kemiskinan itu adalah sebuah keadaan di mana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompoknya dan tidak mampu memanfaatkan tenaga mental fisiknya dalam kelompok tersebut. Nah, sedangkan menurut Badan Pembangunan Nasional, kemiskinan itu adalah situasi serba kekurangan karena keadaan yang tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya. Ya, kekuatannya dimilikinya ini bisa berkaitan dengan tenaganya, bisa juga dengan pikirannya. Nah, para pembelajar sekalian, kemudian kita akan lihat di sini adalah klasifikasi dari kemiskinan. Ya, kita lihat dari penyebabnya dan dilihat juga bisa dari faktor pembentuknya. Nah, dari penyebabnya kemiskinan ini yang pertama itu adalah diklasifikasikan sebagai kemiskinan absolut, dan yang kedua atau 1B ini adalah kemiskinan relatif. Ya, apa yang dimaksud dengan kemiskinan absolut? Ya, jadi sebuah kondisi di mana seorang individu atau kelompok ini hidup di bawah garis kemiskinan, ya, di mana benar-benar dia tidak berdaya, tidak mampu menggunakan apa yang dimilikinya di dalam dirinya, baik tenaga atau pikirannya, untuk menolong dirinya sendiri atau kelompoknya atau masyarakatnya, sehingga kondisi ini mereka tidak berdaya atau miskin. Ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik, benar-benar dalam kondisi yang miskin, berada di bawah garis kemiskinan. Yang kedua adalah kemiskinan relatif. Nah, kalau yang kemiskinan relatif ini, individu atau kelompok sebenarnya sudah berada di atas garis kemiskinan. Ya, artinya mereka ini sebenarnya sudah bisa hidup dengan baik, misalnya di dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sudah memiliki rumah, sudah memiliki untuk cadangan makanan yang baik misalnya, atau papan yang baik, atau pangan yang baik juga, sandang juga, ya. Tetapi kalau dibandingkan dengan misalnya kelompok yang lain yang berada di atasnya, ini dia masih berada di bawahnya. Nah, ini yang disebut dengan kemiskinan relatif. Contohnya misalnya dia membandingkan rumahnya dengan orang-orang elit yang memiliki rumah yang lebih mewah dan lain-lain. Tentu ini standarnya sudah tidak seimbang lagi. Inilah yang disebut dengan kemiskinan relatif, ya. Jadi membandingkan dirinya dengan level-level yang berada ekonominya berada di atasnya. Nah, yang kedua adalah kemiskinan yang dikaitkan dengan pembentukannya. Ya, 2A disebut dengan kemiskinan kultural. Yang 2B itu adalah kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan kultural, kemiskinan akibat budaya, ini adalah suatu kondisi kemiskinan yang tercipta karena kebiasaan-kebiasaan atau budaya yang dimiliki tidak mendukung untuk sebuah kemajuan atau peningkatan kehidupan ekonomi dari sebuah masyarakat. Misalnya kebiasaan-kebiasaan gaya-gaya hidup yang boros misalnya. Ini tidak membentuk mentalitas untuk gigih memperjuangkan diri, memperjuangkan hidup untuk bagaimana hidup masa depan yang lebih baik, ya. Kemudian bisa lagi kultur malas misalnya yang tidak mendukung, ya. Atau misalnya kita lihat kebiasaan-kebiasaan turun-temurun yang mereka santai, ya, merasa hidup sudah cukup untuk mereka makan misalnya, mereka tidak mau meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Ini juga merupakan kemiskinan kultural, budaya-budaya yang tidak dianggap bisa mendorong mereka ke arah yang lebih baik, ya. Nah, kemudian kemiskinan struktural, ya. Kalau kemiskinan struktural ini sebuah kemiskinan yang tercipta bukan karena kesalahan individu atau kelompok tersebut, tapi ini adalah kesalahan dari sistem struktural yang tidak memungkinkan individu atau kelompok itu bisa membantu menolong dirinya mengatasi untuk kehidupannya. Jadi kebijakan-kebijakan yang tidak memberi
kesempatan yang baik pada kelompok-kelompok tertentu, ya. Misalnya sebuah masyarakat yang memiliki wilayah yang sebenarnya baik untuk pertanian, tetapi kebijakan yang dibuat untuk kelompok masyarakat tersebut dibuat arealnya bukan untuk pertanian, sehingga masyarakat kehilangan mata pencarian misalnya. Ini adalah kebijakan yang tidak memihak. Ini bisa dikategorikan sebagai kemiskinan struktural ataupun juga kebijakan-kebijakan lain, ya, yang tidak memihak kelompok-kelompok sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk membantu dirinya untuk kehidup yang lebih baik. Nah, itu yang kita sebutkan sebagai kemiskinan struktural. Nah, kemudian kita lihat dari para tokoh tentang faktor penyebab kemiskinan. Nah, Henry George menyatakan bahwa kemiskinan itu disebutkan adalah diakibatkan dari kepemilikan pribadi atas monopoli individu atas tanah, ya. Jadi ada kelompok-kelompok yang mungkin berpunya, berkuasa, melakukan monopoli berkaitan dengan tanah, ya. Jadi tanah karena menjadi sumber hidup yang utama. Nah, ini kalau terjadi seperti itu, Henry George ini menyatakan itu menjadi penyebab dari kemiskinan. Kemudian Robert Malthus menyatakan kemiskinan terjadi karena jumlah penduduk cenderung untuk meningkat menurut deret ukur, sedangkan produksi bahan makanan meningkat menurut deret hitung, ya, deret hitung 1, 2, 3, 4, ya, meningkatnya satu-satu, ya, poin. Sedangkan kalau penduduknya menurut deret ukur bisa berlipat, ya, 1, 2, 4, 8, ya, 16. Nah, jadi hal ini jadi tidak seimbang, ya, tidak seimbang. Inilah yang menjadi sebuah kondisi yang menjadi faktor dari penyebab kemiskinan. Nah, Karl Marx ini menyatakan bahwa kemiskinan terjadi karena eksploitasi kaum pekerja dan kaum kapitalis. Sebagaimana kita ketahui bahwa kapitalisme adalah paham di mana kelompok-kelompok pemodal atau kaum kapitalis itu menginginkan adanya mengambil keuntungan, ya, yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Nah, para pekerja ini dianggap sebagai modal. Maka kaum kapitalis akan memberinya upah yang kecil. Nah, inilah yang disebutkan oleh Karl Marx sebagai sebuah kondisi yang menjadi penyebab dari kemiskinan dalam sebuah masyarakat. Nah, penyebab kemiskinan yang lain dapat disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya pribadi, yang tadi misalnya sikap malas, ya, tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri, ya, masa bodoh, tidak melihat masa depan misalnya, ya. Ini bisa menyebabkan kemiskinan, ya, malas untuk belajar. Kita tahu sementara orang berlomba-lomba untuk menjadi pandai, menjadi pintar. Nah, ini kita nggak bisa menyalahkan orang lain tentunya kalau sudah kemiskinan dianggap terjadi karena kesalahan kita sendiri sebagai pribadi, ya. Yang kedua adalah faktor geografis. Nah, faktor geografis itu contohnya misalnya ada daerah yang tidak subur, ya. Misalnya di Indonesia itu tidak semua daerah-daerah itu subur untuk pertanian, ya. Ini bisa menjadi faktor dari kemiskinan karena faktor geografis. Jadi adanya sumber-sumber daya alam yang tidak mendukung, ya, tidak bisa menghasilkan yang baik. Ini bisa menjadi faktor penyebab. Tapi bisa juga faktor geografis itu adalah akibat kesalahan, ya, dari masyarakat atau pemerintah, ya. Jadi salah mengolah lahan. Misalnya saja kebijakan pemerintah di dalam memberi izin penambangan yang tidak disertai dengan sanksi yang tegas pada perusahaan yang tidak bisa memelihara lingkungan dengan baik. Sehingga yang tadinya lahan itu adalah lahan yang menjadi sumber daya alam untuk kehidupan ekonomi yang baik, tidak dapat lagi, ya, karena sudah rusak alamnya. Nah, ini bisa menjadi faktor penyebab kemiskinan dari lingkungan yang rusak sebagai faktor geografi.
Nah, yang berikut adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab dari kemiskinan ya, misalnya kurang modal, kemudian sempitnya lapangan kerja ya. Nah, sempitnya lapangan kerja dan kurangnya modal juga bisa diakibatkan tadi karena faktor rendahnya pendidikan dan keahlian yang kurang dimiliki oleh seorang individu atau kelompok masyarakat tertentu ya. Nah, kemudian faktor sosial. Nah, faktor sosial ini kita ambil contoh adalah secara umum banyak terjadi di Indonesia, misalnya satu keluarga besar itu tulang punggungnya mungkin cuma satu atau dua ya, sehingga beban keluarga itu besar ya, yang menyebabkan mereka kesulitan untuk bagaimana memenuhi kebutuhan ekonominya. Itu adalah sebagai faktor penyebab kemiskinan. Nah, di era sekarang tentu kita tidak bisa melepaskan diri dari penyebab kemiskinan berkaitan dengan wabah ya. Ya, jadi kemiskinan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini adalah apa? Lumpuhnya mobilitas sosial di masyarakat. Ini adalah analisa dari Desmeru Research Institute ya. Jadi di mana masyarakat ini tidak bisa, artinya lumpuh, kehilangan dari gerak sosialnya ya, perpindahan status sosial baik vertikal ya, apalagi vertikal, horizontal juga sulit, vertikal juga sulit, sehingga ya ini lumpuhnya mobilitas ini menjadi kecenderungan untuk terjadinya kemiskinan ya, pertambahan kemiskinan di masyarakat Indonesia ya secara khusus. Nah, misalnya apa di sini? Pekerja terkena imbas pengaruh lantaran perusahaan mengurangi kapasitas produksi ketika 10% ya. Populasi terkena imbas, maka infrastruktur, keuangan dan ekonomi utama akan menghadapi kekurangan tenaga kerja. Nah, kemudian interaksi masyarakat akan terpangkas ya. Jadi masalah kebijakan PSBB juga memberi pengaruh ya, sebagian dari upaya, walaupun itu adalah bagian sebagai upaya untuk menekan daripada wabah tersebut ya. Ini akan berdampak kepada kondisi ekonomi yang ada. Maka analisanya kita akan melihat dampak dari COVID ini adalah kecenderungan tingkat kemiskinan meningkat ya di tahun 2019 dari 92% menjadi 9,7% di 2020. Ini analisa dari tadi dari kelompok Semeru ya, The Semeru Research Institute. Nah, kemudian terjadi yang bisa dianalisis juga adalah 1,3 juta orang Indonesia akan didorong ke masalah kemiskinan. Nah, tingkat kemiskinan akan meningkat menjadi 12,4%, menyeratkan bahwa sekitar 8,5 juta orang akan jadi miskin. Maka implikasinya yang diusulkan itu adalah harus ada penopang ya, harus ada usaha untuk menerapkan program-program perlindungan sosial untuk membantu kelompok miskin baru di samping kelompok miskin yang sudah ada. Nah, kita lihat ada gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pemerintah memberikan lewat bansos ya, sembako kepada masyarakat yang membutuhkannya. Begitu, masyarakat yang membutuhkannya. Nah, tentunya itu harus dilakukan dengan baik, semua harus berlaku jujur supaya apa yang terjadi sebagai kecenderungannya terjadi masyarakat miskin baru itu tidak terjadi ya, atau bisa teratasi. Baik para pembelajar sekalian, kita akan lanjut saja dalam bahasan berikut sebagai materi masalah sosial yang muncul di ranah publik. Yang kedua ini adalah tentang kriminalitas. Apa yang dimaksud dengan kriminalitas ya? Bahwa kriminalitas ini adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan ya. Nah, kita lihat sebagai beberapa gambar ilustrasi yang ada, atau tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. Nah, kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan Kitab Undang-Undang ya. Jadi atau KUHP. Ya, Kitab Undang-Undang Hukum
perdata dan hukum pidana. Nah, di sini hukum pidana maksudnya ya. Kita melihat penyebab dari tindak kriminal di Indonesia yang semakin meningkat ini penyebabnya apa saja. Yang pertama kita lihat ini adalah tentang kesenjangan sosial ya. Jadi kesenjangan sosial itu jarak ya, adanya jarak yang jauh antara kelompok atas dan kelompok menengah di dalam status sosial yang mereka miliki, yang akan berimbas kepada akses yang diperoleh dari kelompok atas dan kelompok bawah ya. Terjadi ketimpangan, ketidakseimbangan di dalam pemenuhan hak-hak yang harus dimiliki. Terjadi perbedaan, ini akibat dari kesenjangan sosial. Yang kedua adalah pengangguran yang meningkat ya. Jadi kemiskinan, kondisi yang ada dewasa ini mengakibatkan adanya pengangguran meningkat, sementara kebutuhan kehidupan itu terus harus dipenuhi. Ini bisa menjadi kecenderungan seorang yang tidak beriman untuk melakukan tindakan kriminal. Yang berikut adalah pergolakan ideologi politik ya. Adanya kelompok-kelompok atau partai-partai yang saling bertentangan, yang ingin mengambil bagaimana menang di dalam pergulatan politiknya, seringkali juga mengarah kepada tindak-tindak kriminal, misalnya dengan black campaign ataupun membuat isu-isu negatif kepada lawan politiknya. Yang berikut adalah penegakan hukum yang masih tebang pilih di sini. Sebagaimana kita tahu, penegakan hukum yang masih tebang pilih itu sering ada pepatah, kadang-kadang hukum itu tidak berpihak kepada kaum yang lemah ya. Hukum itu sering diibaratkan sebagai tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi ini disebut sebagai tebang pilih ya, ketika menghakimi kelompok bawah kelihatannya sesuai dengan apa yang ada, tapi kepada kelompok atas kelihatannya tumpul ya, seperti itu. Ini adalah penyebab dari kriminal yang ada di Indonesia. Kemudian bisa juga terjadi dendam pribadi ya, tindakan kriminal dari individu tertentu yang tidak memiliki iman. Ini seringkali bisa terjadi dendam pribadi ya, yang mengakibatkan seseorang bermata gelap sehingga melakukan tindakan-tindakan kriminal ya. Jadi kurangnya iman di dalam pribadi orang tersebut. Nah, kemudian kriminal ini bisa juga terjadi karena adanya konflik sosial ya. Jadi adanya keinginan kelompok tertentu untuk mengambil sesuatu yang diinginkan, memperebutkan sesuatu yang diinginkan dengan usaha menyingkirkan pihak lawan. Jadi kadang-kadang tindakan menyingkirkan pihak lawan ini dengan cara-cara yang melawan hukum atau melakukan tindakan kriminal. Kemudian penyebab yang lain adalah faktor ekonomi. Seperti kita ketahui bahwa ekonomi kadang-kadang benar-benar menjadi pemicu orang untuk bermata gelap melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum. Nah, ini adalah sebagai faktor dari penyebab terjadinya kriminal yang ada di Indonesia yang semakin meningkat. Nah, apa yang harus kita pahami kemudian? Analisa kita tentang jenis kejahatan yang ada di masyarakat. Bisa kita kategorikan. Yang pertama adalah kejahatan tanpa korban. Ya, sebenarnya tidak ada kejahatan tanpa korban, karena kejahatan tanpa korban ini yang menjadi korban adalah si individu itu sendiri yang melakukan, misalnya berjudi, ya. Ya, jadi dengan berjudi seorang individu ini ya mengalami suatu kondisi sebenarnya ya, selain haram, berdosa, dia juga tidak akan pernah mengalami kemajuan hidup karena memang tidak ada usaha dari judi itu ya. Tidak bisa pernah kaya orang yang berjudi. Nah, ini contohnya adalah kejahatan tanpa korban. Yang kedua adalah kejahatan terorganisasi. Ya, jadi kejahatan yang dilakukan di mana ada satu perencanaan terorganisir dengan baik, ada pemimpinnya ya. Nah,
ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain atau kelompok tertentu, ya, terorganisir. Misalnya korupsi, ya. Korupsi itu tidak bisa dilakukan sendirian tentunya. Itu ada sebuah yang pihak-pihak yang memimpin, yang mengorganisir sehingga terjadi sebuah kejahatan yang terorganisir seperti itu. Atau mafia-mafia, kejahatan, sindikat-sindikat internasional, ya, sindikat-sindikat misalnya berkaitan dengan perdagangan obat-obatan terlarang. Ini adalah sebuah kejahatan yang terorganisir. Ini adalah klasifikasi yang bisa disebutkan. Kemudian kejahatan kerah putih, white collar crime, ya, lawannya itu blue collar crime. Nah, kalau kejahatan kerah putih ini adalah kejahatan yang dimiliki oleh orang-orang yang berdasi, orang-orang yang punya jabatan, ya. Misalnya tindakan-tindakan korupsi ini dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, ya. Jadi ini disebut dengan kejahatan kerah putih. Terus kejahatan korporasi. Jadi kejahatan korporasi ini adalah kejahatan yang biasanya dilakukan oleh sebuah instansi tertentu, perusahaan tertentu untuk menekan kerugian, ya, mengambil keuntungan yang lebih banyak, begitu, dengan cara-cara yang tidak bertanggung jawab merugikan masyarakat, ya. Misalnya sebuah perusahaan ingin mendapatkan keuntungan yang berlebih, dia seharusnya waktu mendirikan pabrik itu sudah harus memperhitungkan bagaimana pengolahan limbahnya, tetapi dia tidak lakukan. Akhirnya limbah pabrik itu mencemari lingkungan, ya. Yang rugi adalah masyarakat. Ini disebut dengan kejahatan korporasi. Atau perusahaan-perusahaan di bidang makanan yang menggunakan misalnya bahan-bahan makanan yang tidak sehat karena murah begitu, bahan ini dia gunakan gitu. Ini adalah kejahatan korporasi, ya. Nah, berikutnya yang sekarang di era ini banyak, ya, terjadi di lingkungan masyarakat berkaitan dengan digitalisasi di era komunikasi yang serba canggih ini adalah kejahatan yang berkaitan dengan cybercrime, ya. Kalian para pembelajar sekalian bisa menganalisis banyak sekali jenis-jenis kejahatan cybercrime yang kalian tahu, ya. Misalnya penipuan berkaitan dengan istilahnya pencurian akun, ya, misalnya begitu, dan lain-lain, misalnya hoax, ya, itu juga sudah bisa dianggap sebagai kejahatan cybercrime atau tipuan-tipuan yang berkaitan dengan itu. Silakan kalian analisis begitu berkaitan dengan kejahatan cybercrime. Nah, para pembelajar sekalian, demikianlah apa yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kita yang kedua tentang permasalahan sosial di ranah publik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.